Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memudahkan kita semua untuk berangkat dari rumah kita, dari tempat tinggal kita masing-masing menuju sekolah yang sama-sama kita cintai ini untuk menuntut ilmu. Salawat berserta salam kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran dan sunnah beliau dalam kehidupan mereka. Anak-anakku yang tercinta, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing setiap langkah kita dalam kehidupan kita ini. Pada kesempatan kali ini, Ustaz akan menceritakan beberapa kisah para ulama di dalam menuntut ilmu. Kenapa kita mengulang-ulang menyampaikan kisah-kisah ulama dalam menuntut ilmu? Karena dalam kisah-kisah menuntut ilmu tersebut kita mendapat pelajaran, mendapat ibrah, mendapat izah bahwasanya menuntut ilmu itu memerlukan perjuangan, memerlukan kesungguhan, memerlukan pengorbanan dan memerlukan kesabaran dari setiap penuntut ilmu. Kisah yang pertama adalah kisah tentang seorang imam yang besar, Imamul Muhadditsin, imamnya para ahli-ahli hadis, yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Bahwasanya beliau setiap malam beliau menuntut ilmu, mengulang-ulang pelajaran dari habis Isya sampai ayam berkokok. Kapan ayam berkokok? Menjelang pagi. Itulah masa Imam Bukhari menuntut ilmu, mengulang-ulang pelajarannya. Beliau bergadang sampai pagi. Dan kita semua tidak perlu begadang sampai pagi. Tetapi kita lihat bagaimana kesungguhannya Imam Bukhari dalam menuntut ilmu ini. Mulai dari habis Isya, beliau mengulang-ulang pelajarannya sampai ayam berkokok. Dan saat itu beliau menghentikan pelajarannya, kemudian mengambil wudu, melakukan salat tahajud, dan melakukan salat subuh. Itu yang dilakukan oleh Al-Imamul Bukhari. Diceritakan bahwa suatu ketika ayam yang tadinya berkokok menjelang fajar, pada suatu ketika ayam tersebut berkokok lebih awal. Maka Imam Bukhari menghentikan pelajarannya karena beliau menyangka bahwa waktu fajar telah masuk. Tetapi ternyata ayam tersebut berkokok sebelum fajar. Maka Imam Bukhari mendoakan ayam tersebut supaya ayam tersebut tidak bisa berkokok lagi. Setelah beberapa lama, ibunya Imam Bukhari keheranan. Kenapa ayam tersebut tidak bisa berkokok lagi? Padahal biasanya dia rutin berkokok setiap pagi menjelang fajar. Ternyata Imam Bukhari mendoakan ayam tersebut agar tidak berkokok karena dia berkokok sebelum waktunya. Tetapi kemudian ibu Imam Bukhari mengatakan, "Wahai Bukhari, jangan doakan ayam tersebut agar tidak berkokok. Biarkanlah dia." Dan kemudian Imam Bukhari mendoakan lagi ayam tersebut agar berkokok seperti pada waktunya. Lihatlah kesungguhannya Imam Bukhari. Dari habis Isya sampai menjelang fajar, beliau membaca, memurajaah, memutalaah kitab-kitab. Itulah yang beliau lakukan sehingga beliau menjadi seorang alim besar di kalangan umat ini. Bahkan para ulama mengatakan bahwa kitab yang berhasil disusun oleh Imam Bukhari, Sahihul Bukhari, adalah asahul kutub ba'da kitabillah, adalah kitab yang paling sahih setelah kitabullah tabaraka wa ta'ala. Kita mungkin tidak bisa seperti beliau. Kita perlu istirahat yang lebih banyak dari beliau. Tetapi lihatlah kesungguhannya, bagaimana beliau berjuang untuk menghafal ilmu.
untuk memurajaah, mengulang-ulang setiap ilmu yang beliau dapatkan dari gurunya. Karena ilmu itu tidak akan hidup kecuali dengan diulang-ulang. Kata ulama, hayatul ilmi bil mudzakarati. Hidupnya ilmu itu adalah dengan selalu diingat-ingat. Ma takarrara takarrara. Apa yang selalu diulang-ulang akan tertanam dengan baik di dalam hati kita. Kisah yang lain adalah kisah Imam Baqi bin Makhlad, seorang imam besar dari negara Andalusia. Tahu negara Andalusia? Andalusia sekarang ini adalah Spanyol. Selama 8 abad, Spanyol itu adalah wilayahnya kaum muslimin bernama Andalusia. Tetapi karena kaum muslimin mengabaikan negara itu, sibuk dengan perpecahan, tidak menuntut ilmu, akhirnya negara yang sudah dikuasai 8 abad itu kembali ke tangan musuh-musuh agama Islam. Ada seorang imam dari negara Andalusia, Baqi bin Makhlad, seorang imam besar. Dia berjalan dari Andalusia menuju Baghdad untuk belajar ilmu hadis kepada al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala. Berjalan begitu lama, berbulan-bulan dalam perjalanan, menghadapi berbagai tantangan di dalam perjalanan tersebut. Tetapi beliau terus berjuang agar sampai ke kota Baghdad, Madinatus Salam, tempat yang penuh dengan ulama, tempat yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat itu. Bersinar dunia karena adanya Baghdad pada zaman itu. Ketika sampai di Baghdad, ternyata Imam Ahmad sedang dihukum oleh penguasa karena beliau meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Imam Ahmad sedang ditahan di dalam rumahnya. Tidak boleh keluar, tidak boleh mengajar, tidak boleh bertemu dengan orang-orang. Imam Baqi bin Makhlad ketika sampai di Baghdad dan mendengar cerita itu, bahwa Imam Ahmad tidak bisa mengajar, apakah beliau pulang ke negerinya, ke Andalusia? Apakah beliau memutar kemudian balik ke negeri asalnya karena tidak bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, guru yang beliau tuju? Tidak. Imam Baqi bin Makhlad akhirnya membuat sebuah penyamaran. Dia berpura-pura menjadi pengemis, menjadi peminta-minta yang setiap hari datang ke pintunya Imam Ahmad. Tetapi bukan untuk meminta harta, bukan untuk mengambil sedekah dari Imam Ahmad. Yang beliau ambil adalah sesuatu yang jauh lebih mulia dari harta, yaitu ilmu. Setiap hari Imam Baqi bin Makhlad datang ke rumahnya Imam Ahmad. Ada polisi-polisi yang mengawasi Imam Ahmad saat itu dari kejauhan. Tapi polisi-polisi itu menyangka bahwa Baqi bin Makhlad datang adalah untuk sebatas mengambil sedekah dari Imam Ahmad. Tetapi Imam Ahmad adalah mengajarkan hadis-hadis kepada Imam Baqi bin Makhlad. Sulit perjalanan beliau. Beliau susah menemui gurunya. Tetapi semangat beliau untuk menuntut ilmu luar biasa. Setiap hari dia datang, mendengar 1, 2, 10 hadis, sampai dalam waktu yang lama. Sampai akhirnya Imam Ahmad itu dibebaskan pada zaman Al-Mutawakkil. Kemudian Baqi bin Makhlad masih tetap di majelisnya Imam Ahmad. Dan pada suatu ketika, di saat Imam Ahmad sedang mengajari murid-muridnya, lalu masuklah Imam Baqi bin Makhlad, ulama besar dari negara Andalusia. Apa kata Imam Ahmad? Haza talibul ilmi haqqan. Inilah orang yang benar-benar penuntut ilmu. Dia berjuang dari negerinya, keluar dari rumahnya, berpisah dengan orang tuanya, mengeluarkan harta yang banyak, dan melewati berbagai macam tantangan, gangguan dalam perjalanan demi menuntut ilmu. Dan ketika dia bertemu dengan Imam Ahmad, dia melewati segala macam tantangan dan kesulitan. Akhirnya beliau menjadi seorang ulama besar. Bahkan dikatakan oleh ulama bahwa kitab musnad yang paling besar adalah musnadnya Baqi bin Makhlad. Ini cerita yang kedua. Kemudian saya pernah baca juga cerita seorang alim besar yang bernama Hisham ibnu Ammar. Pada suatu ketika ada seorang remaja yang seumur dengan kalian ini. Ayahnya adalah seorang yang fakir, tidak memiliki banyak harta. Tetapi Hisham bin Ammar ini ingin dijadikan sebagai seorang alim oleh ayahnya. Ayahnya tidak punya kekayaan, tidak punya harta benda yang banyak. Dia hanya punya atap rumah yang terbuat dari kayu. Lalu ayah Hisham bin Ammar ini menjual atap rumahnya ke orang lain
untuk dijadikan sebagai modal bagi anaknya yang akan keluar menuntut ilmu. Dijuallah atap rumah tersebut. Apa kata ayah Hisham bin Ammar ini? Wahai anakku Hisham, bahwasanya engkau tidak boleh pulang ke rumah sebelum engkau menghafal 100.000 hadis. Sebelum menghafal 100.000 hadis. Anak muda. Sama seperti kita hari ini. Umur 15 tahun, umur 14 tahun. Dan Hisham bin Ammar menuruti nasihat ayahnya. Beliau keluar menuju kota Madinah. Dan masuk beliau menuju majlis ilmunya Imam Malik. Dan kita mengetahui majlis ilmunya Imam Malik ini adalah majlis ilmu yang dihadiri oleh para penuntut-penuntut ilmu senior. Ketika ada anak kecil yang datang ke majlis Imam Malik ini, masih kecil, Imam Malik kemudian menyuruh murid-muridnya untuk mengeluarkan anak kecil ini. Karena beliau menyangka bahwa anak kecil ini adalah anak yang sekedar datang ke majlis ilmu untuk bermain-main. Padahal majlis ilmu yang dipimpin oleh Imam Malik adalah suatu majlis ilmu yang hebat, yang penuh dengan penuntut-penuntut ilmu senior. Akhirnya Hisham bin Ammar disuruh keluar oleh murid-murid seniornya Imam Malik. Tetapi dia balik lagi. Berkali-kali. Setiap kali disuruh keluar, dia balik lagi ke majlisnya Imam Malik. Kemudian sampai murid-murid seniornya Imam Malik ini kehilangan kesabaran. Dan akhirnya Hisham bin Ammar ini dipukuli. Kemudian ketika Imam Malik selesai mengajar dan keluar dari Masjid Madinah, ternyata ada seorang anak kecil yang menangis-nangis di balik dinding sana. Ditanyakan, kenapa? Kamu dari mana? Dan seterusnya. Dijawab oleh Hisham bin Ammar bahwa saya adalah seorang anak yang diminta oleh ayah saya untuk keluar dari rumah saya menuntut ilmu. Dan tidak boleh saya pulang sampai saya menuntut dan menghafal 100.000 hadis. Lalu Imam Malik pun mengajari Hisham bin Ammar ini begitu banyak hadis. Dan tahukah kita siapa Hisham bin Ammar? Salah satu gurunya Imam Bukhari. Salah satu gurunya Imam Bukhari. Salah satu guru hebatnya Imam Bukhari. Jadi kita semua tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan perjuangan, dengan kesabaran, dengan penuh pengorbanan, mengorbankan waktu, mengorbankan harta, mengorbankan masa muda kita untuk ilmu ini. Kalau tidak ada pengorbanan dari kita, maka kita semua tidak akan mendapatkan ilmu. Wa may yatahayyab su'udal jibali asya hina minad dahri bainal hufari. Barang siapa yang enggan mendaki gunung, maka sepanjang masa dia akan hidup di dalam kubangan. Antum semua tidak akan dapat ilmu. Saya tidak akan dapat ilmu kecuali dengan berjuang untuk mempelajari ilmu, mengulang-ulangnya, memahaminya, mendengarkan penjelasan ustaz, kemudian juga mengamalkannya dalam kehidupan ini. Kalau semuanya telah kita lakukan, insya Allah ilmu yang kita pelajari akan melekat dan tertanam dalam jiwa kita semua. Ini nasihat-nasihat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi para siswa dan siswi sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.